أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, para sahabat-sahabat dari Masjid Ar-Riyadh yang mudah-mudahan Allah istiqomahkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman dari Muslim Baker Indonesia dan teman-teman dari RCA Ar-Riyadh ini yang semoga Allah selalu istiqomahkan di atas manhaj yang benar, yang mulia, ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan coba laksanakan rencana yang sudah kita niatkan, yakni mengkaji judul Selalu Bersama. Kajian tematik yang disiarkan melalui YouTube Al-Azifi Channel dan beberapa YouTube lainnya, Instagram usb.bawazir ini mudah-mudahan bisa menjadi penambah khazanah keilmuan kita insyaallah. Baiklah jamaah Allah muliakan, Islam menginginkan kita untuk tahu bahwa hidup yang singkat di atas dunia ini bukanlah sesuatu yang untuk main-main tentunya kita lakukan. Kita pengen di atas kemuliaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita merasakan kemuliaan yang memang dijanjikan dalam agama kalau betul-betul kita berada di atas kebenaran tersebut. Karena agama ini akan membuat si pelakunya itu memiliki ketenangan. Orang yang merasakan ketenangan ketika dia berada di atas ibadah yang dicontohkan atau sesuatu yang benar, millata Ibrahim hanifah muslim wa ma kana minal musyrikin. Iya, betul-betul membuat si pelakunya menjadi orang yang baik. Bertaut bahasan kita tadi sempat kita, dan dari kemarin kita sudah mengkaji beberapa hal yang tentu membuat kita ini bisa yakin bahwa syariat itu enggak berbilang. Ya, ketika sahabat menyaksikan Nabi menyampaikan tentang beragam pemahaman yang akan terjadi, beliau membuat satu garis yang lurus, kemudian menggaris garis yang banyak di kanan dan kiri, sambil mengatakan wahada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Beliau mengatakan hada sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikuti dia. Kemudian beliau menunjuk kepada garis yang banyak umpama jalan yang banyak, wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili,
jangan kalian ikuti jalan yang banyak ini. Fatafarraqu bikum an sabili, kalian bakal berpecah belah. Karena ini hizbi, kullu hizbin bima ladaihi farihu. Setiap hizbi, setiap kelompok-kelompok ini akan memiliki ijtihad yang berbeda, merasa paling baik di antara yang ada. Jamaah, kalau kita selalu bersama di jalan yang lurus, jalan yang benar, maka ibadah tersebut akan memiliki dampak positif dalam kehidupan kita. Bahasa yang gampang adalah di At-Thalaq ayat 3 itu yang sering kita dengar. Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Karena hukumnya sudah baku sejak 14 abad yang lalu. Allah mengatakan orang yang yattaqillah. Ini kan sifatnya continuous tense. Ya, sifatnya mudhari'. Sekarang dan yang akan datang dan sedang berjalan. Orang yang sedang, selalu dan selalu dia bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi. Dan selalu Allah berikan solusi. Nah, ketakwaan yang seperti apa? Ya tentu ketakwaan yang memang dihasilkan dari ibadah yang dirutinkan. Ibadah yang seperti apa? Ya ibadah yang dicontohkan. Bukankah Allah yang mengatakan walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kita yakin loh ini firman Allah loh. Bukan puisi manusia bikin sembarangan. Ini kata-kata yang bukan kaleng-kaleng, bro. Allah mengatakan walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Oleh karenanya ikutin. Ikutin ittabi'u wa la tabtadi'u, jangan kau bikin sesuatu yang baru. Kalau sudah bicara agama ittabi'u, ikutin. Kesepakatan ulama mengatakan rukun takwa itu 3. Ikhlas, ittiba' ilmu. Ittabi'u, ini menjadi sebuah rukun takwa. Dan kita pengen jadi orang yang bertakwa. Orang yang dijamin oleh Allah solusi dalam hidupnya. Yaj'al lahum makhrajan, diberikan solusi jalan keluar. Kita pengen sekali merasakan kemuliaan itu. Ya, kalau orang sudah betul dalam pelaksanaannya, yang akan dia rasakan itu beberapa hal berkaitan dengan ketakwaan itu sendiri. Ya, ini yang pertama, orang itu bakal mendapatkan kehusyuan. Ya, orang itu bisa khusyuk karena ketakwaan itu membuat hatinya sehat. Lah hati ini kalau sudah sehat, gampang khusyuk. Karena ibadah yang dia lakukan bertaut dengan hati yang dia miliki. Ya manusiawi lah. Kehilangan tuh merasa sakit dan kecewa. Cuma nggak berlarut-larut. Kalau bahasa ke orang perempuan tuh nggak niyaha lah. Kita nggak meratap. Ya anak meninggal nggak sedih, bohong. Ya berpisah dari orang yang kita cinta tuh sedih. Wajar sekali lah. Ya. Nggak, namanya manusia itu punya rasa sedih dan senang. Tapi kalau hatinya sehat, kesedihan, kesenangan mendatangkan kehusyuan. Itu yang Allah mengatakan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Kalau nggak percaya ke bait Al-Hadid ayat 16 tuh. Ketemu nih ayat. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Allah mengatakan, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk mengingat Allah. Wa ma nazala minal haq, karena telah diturunkan yang hak untuk mereka. Dan kita tahu al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak dari Tuhanmu dan jangan pernah ragu. Ini belakangan orang banyak ragu nih. Apalagi pasca pandemi Covid ini, kolab. Iman orang rusak berantakan. Ya ahlul ilmi itu kalau ngobrol masalah pandemi, justru dia ngelihat peluang dakwah jemaah. Kita ngelihat peluang dakwah nih kayak teman-teman RCA itu kan ngelihat peluang dakwah ya di Ciranjang ya. Cuman nggak usah jauh-jauh ke Ciranjang. Ya. Depok juga masih membutuhkan nih, waduh kristenisasinya kuat nih Depok. Ya.
Ya, kita perlu juga nih kerjasama. Ini kan ada teman-teman chapter dari Muslim Baker Indonesia nih yang siap bantu nih. Pokoknya ini bukan geng motor kok, ini wadahnya para baker, tempat kita berdialog. Bahkan di MBI itu kalau bisa yang memang biker ngaji, yang udah ngaji nggak usah ikut-ikutan gitu loh ya. Jadi bikernya dimulai lagi dah ya. Supaya tahu nih bagaimana pola hidup ya yang biker lakukan gitu. Iya, timbulnya kehusuan. Orang kalau sudah bertakwa hatinya sehat. Hati yang sehat ini sense of belongingnya tinggi banget. Ya, senang gampang bersyukur, susah gampang bersabar lah gitu bahasanya. Ya. Enggak merugikan. Ini pandemi seperti ini enggak collab gara-gara si corona. Enggak. Tetap dia beribadah lawang yang namanya ujian mah pasti. Tapi kan kewajiban enggak terhapus dengan ujian. Kecuali berbicara darurat. Lain hal ya. Cuma penundaan. Takdim atau takhir. Biasanya begitu. Tapi jangan sampai kita nih hilang kebiasaan. Gara-gara itu kita nggak sholat berjamaah ya jangan. Mungkin awal-awal kita butuh adaptasi lah dengan si COVID-19 ini ya. Sehingga turun ijtihad ulama. Ya kadang belum ditemukan bagaimana mencegah dan bagaimana menghilangkannya. Kita disuruh sebaiknya di rumah masing-masing. Ya kemudian keluar ada tuh protokolnya tuh. Kalau bisa ya, kita ini 4M gitu ya. Udah ketawa 4M tuh. 4M nih dengerin ya. Pakai masker tuh. Mencuci tangan tuh, jaga jarak ya. Betul-betul. Sehingga protokolnya dikedepankan. Ini protokol sudah diajarkan masih sepi aja masjid. Sampai imam sekarang pada ngomong, ini cuaca kali tadi, masjid dingin sekarang. Bukan dingin, kosong bro, kosong. Masjid kosong, bukan dingin, AC mati. Iya, ini orang merasakan kok kayaknya masjid ini lega amat, pada takut. Padahal sebelum ada si corona, yang mati gara-gara selain corona macem-macem. Itu perokok apa pasif aja kan banyak yang jadi korban kan. Nggak ada yang disuruh pakai masker samping orang rokok. Dan penyakit-penyakit lainnya, bukan kita meremehkan penyakit ini, bukan. Nah, kita sudah punya formula, kita punya akidah yang baik, dalam artian mencontoh Rasul dengan cara yang betul. Kan beliau sudah mengatakan, alaikum bihabbas sauda, fa inna fiya shifa' min kulida ilasa. Konsumsi oleh kalian habbatus sauda. Obat semua penyakit kecuali maut. Yang ngomong siapa? Rasul. Kali yang ngomong si Udin Portal, saya nggak percaya gitu loh. Atau Dudung Marpawi, gitu, saya nggak yakin dah. Ini kayaknya ngomong Rasul langsung, bukan kaleng-kaleng. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi nggak mungkin ngomong kecuali wahyu. Heran kita masih nggak yakin. Orang janji padahal bohong, kita termehek-mehek sama janji orang. Ini Rasul yang ngomong, kita masih nggak percaya. Cuma mati pengen ketemu Rasul di sorga. Nggak mungkin. Nah kalau mau ketemu Rasul yang total dong. Jangan nunggu Rasul dihina masih makroni dulu baru kita pada ngamuk-ngamuk. Mau kurang aja nih Prancis, Tat. Rasul dihina. Lu juga ngina Rasul? Kok jadi gue yang salahin, Tat? Emang. No, perkataan Imam Malik di kitab Al-Muwatta. Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaroha hasanah. Faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Ini bukan si Subhan yang ngomong. Yang ngomong Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. CS-nya Abu Hanifah tuh. Emang teman sama Abu Hanifah, artinya imam-imam mulia ini. Beliau mengatakan orang yang membuat sesuatu dalam agama yang baru dan dia anggap baik, dikatakan bid'ah hasanah. Dia telah menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Dibilang nih orang mengkhianati kerasulan Rasul. Melecehkan tidak? Melecehkan tidak? Iya gitu susah amat, melecehkan tidak? Takut dicegat pulang ntar ngomong aja udah ya. Kita pengen dapat pahala. Ya begitu kenyataannya. Nah ayo dong. Ini orang-orang kafir seenaknya saja ngobok-ngobok kolom kita. Karena kita kurang greget dalam masalah akidah. Herannya nunggu ada masalah dulu. Baru kita tuh agak greget sedikit. Jangan. Emang sifat manusia Tat. Kejepit dulu baru menjerit Tat. Disuruh menjerit, oh orang kagak kejepit. Kejepit gak suruh disuruh, dia menjerit tuh.
Tapi kan kita nggak perlu kayak begitu, ya. Loyalitas kita sebagai umat dipertontonkan dong. Makanya nggak bosan mengingatkan, kalau kau sudah mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, konsekuensi yang 4 dipegang. Bukan 4M lagi nih, lagi 4 ini ya. Tolong dipegang ini. Yani ta'atu fi ma'amar. Belajar mentaati yang Nabi perintahkan. Jadi jamaah, kalau Nabi sudah perintahkan, ini hadis dengan sanad yang sampai kepada beliau, tolong jangan pakai dikomplain. Ya, jangan pakai dikomplain. Begitu pula ijtinabu bima naha alaih, larangan yang beliau lakukan. Ini perintah, ini larangan Rasul, perintah larangan Allah. Manahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma'amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Manhaitukum an syai'in, apapun yang kularang tentang sesuatu hal, kata Nabi, fajtanibuhu, jauhin. Jauhin, jangan punya sifat penasaran dalam masalah kayak begini. Ini sifat kita nih, sampai dipakai sama para pedagang tuh. Ya, ditulisin gede bacaan tuh, jangan nengok kiri, sengaja nengok kita. Udah tahu larangan, pakai diterabas. Ya, jangan, Nabi sudah larang, jangan, jangan. Kamu nggak bakal kuat. Nabi tahu ukuran iman umatnya, Nabi tahu sekali. Pokoknya apapun yang kularang udah, nggak usah pakai dicoba-coba. Manahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang kuperintahkan, lakukan semampu kalian. Karena perintah itu berkaitan dengan agama. Allah perintahkan, kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampunya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Begitu kata Nabi. Apapun yang kuperintahkan, lakukan semampu kalian. Allah tekankan lagi di Al-Hasr ayat 7. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang, kalau dari Rasul, ambil. Apapun yang dilarang, jauhin. Jangan suka jajal-jajal larangan nih. Ya. Pun jangan suka mengelak dari perintah. Pokoknya kalau Allah sudah perintahkan, Nabi sudah contohkan, konsekuensinya cuma satu. Ya, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Al-Ahzab ayat 36. Apapun yang datang dari Rasul, ambil. Apapun yang dilarang, jauhkan. Konsekuensinya cuma satu. Tidak ada hak buat orang beriman, laki maupun perempuan, kalau Allah sudah perintahkan, kalau Nabi sudah mencontohkan, kecuali mengatakan sami'na. Yuk kita kalau selalu bersama ini, kata Nabi mengatakan, maya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kasiran alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin al-mahdiyyin addu alaikum bin nawajiz. Yang hidup setelahku nanti, ini bukan ramalan, Allah perintahkan sampaikan pada umatmu ya Muhammad, ini namanya mukjizat. Ya, maya'ish minkum ba'di, yang hidup di antara kalian nanti setelah aku wafat, fasayara, maka akan melihat. Kalimatnya ro'ayaro, fasayara ikhtilafan. Tapi kalimat ro'ayaro dalam bahasa Arab itu lebih dikatakan mengetahui. Karena namanya melihat ada beberapa jenis bahasa, nazara, basara, ro'ayaro, itu sama semua tuh. Tapi kalau ro'ayaro lebih kepada mengetahui. Aro'aitalladzi, apakah kalian mengetahui gitu ya? Fasayara, maka kalian akan mengetahui, melihat. Ikhtilafan kasiron, perbedaan terjadi. Terjadi gak? Terjadi. Tapi bukan buat dibanggakan perbedaan. Karena ayat ada yang menekankan dengan tegas, waja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arafu. Kujadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk bersatu. Nggak usah nyampein hadis palsu dah.
Ikhtilafu ummati rahmat enggak. Tapi kan perbedaan rahmat secara umum iya, cuma hadisnya nggak sampai ke Rasul. Ya, kalau perbedaan itu rahmat, kebalikannya persatuan bencana dong. Ya, baiklah jamaah, karena kita sudah bersatu dan kita sebentar lagi kena bencana. Kan kacau juga ya. Justru disuruh bersatu di atas manhaj yang betul. Ayo dong, selalu bersama gitulah. Paham ya nih? Ini baru penjelasan judul nih, kita belum masuk materi nih. Ya, habis asar ntar materinya nih. Ya, jadi kita harus tahu nih. Oh iya, maksudnya itu. Apa sih perbedaan kita? Lawang cuma dialek. Sekarang tinggal di Depok dia kurang lebih dah bahasanya Betawi. Ilokan bocah sakit di gunung baik-baik kan sini ya. Ya kalau sonoan dikit ya lain lagi, nggak ngaruh. Lawang memang nabinya satu, apalagi sifat agamanya Islam, rahmatan lil. Yang namanya Islam tuh masuk ke semua lini kehidupan. Muslimnya juga sama. Jangan baju ormas, jangan baju kelompok firqah tertentu ini membuat batasan di antara kita, jangan. Udah dibilang kalau memang ngelihat bulan berarti puasa, namanya ru'yatul hilal. Tapi kata pimpinan kita belum lagi dihitung-hitung aja nih, innalillah. Bukan begitu bahasa agama. Tuh kalau manusia begitu tuh kadang-kadang. Suka membuat sesuatu yang baru. Ini muskilah. Masalah yang besar buat kita nanti. Akhirnya makin melenceng. Emang melenceng? Ya Nabi nggak nyontohin. Antum buka tuh surat An-Nisa ayat 15 itu. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin walihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Ini Allah yang ngomong nih. Wa may yushakkikir rasula, orang yang sengaja bertolak belakang dengan Rasul. Ba'dama tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda. Al-huda itu petunjuk. Petunjuk itu al-halal bayyin wal haram bayyin. Wa umuru bainahuma mustabihat. Petunjuk itu ya hukum. Ini halal jelas, ini haram jelas. Antara keduanya ada syubhat. Udah dah, hukum jelas. Jangan dibikin remeng. Halal bilang halal, haram bilang haram. Tolong syubhat juga jelasin. Karena ulama sepakat syubhat halal, menjauhkannya mulia. Kenapa menjauhkannya mulia? Famanittaqo syubhat faqad istabra li dini wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat telah menjaga agama dan kehormatannya. Agama ya Islam, jadi nggak keganggu nih, ya. Misionaris nggak ngaruh sama orang Islam kalau nggak makan syubhat. Jahatnya company dari zaman Belanda itu dibikin tuh Pak Kiai sudah nggak lagi bisa bertani, hancurkan pengairan, giring semua orang ke pasar. Nah kalau sudah bicara pasar, yang masuk siapa nih importirnya nih? Tuh dibikin remeng. Kita nyari sekarang nih di zaman milenial. Kita nggak ngelihat lagi ada bulu ayam habis disiangin di belakang rumah. Dulu zaman kita digedein dari kecil tahun 70-an 80-an, nyaris hampir tiap hari kita lihat di belakang rumah ada bekas bulu ayam disiangin. Tuh ayam hidup, belinya hidup, nggak ada ayam mati dibeli. Nggak berani orang beli ayam mati. Sampai kang sate nggak laku, diceletukin mulu. Nah sate ayam mati nah. Karena orang biasa beli ayam hidup dipotong. Semua orang bisa motong dulu. Habis dimotong masukin ember, ya seduh sama air panas, betul? Sambil ngobrol dan nyabutin bulu. Tak pahanya gue nih, lo kibulnya aja kibulnya lo. Orang sekarang nggak tahu lawang ayam semua pakai terigu. Dari zaman McDonald sampai McBidin tuh. Baru lagi tuh. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Hilang kemuliaan sudah. Hilang kemuliaan. Karena nyaris diantara kita mengkonsumsi yang syubhat. Kita nggak tahu tuh motong pakai bismillah apa kagak. Kita nggak tahu jangan-jangan tuh ayam boiler belum dipotong udah pada tepar kegencet di mobil. Macam. Ya syubhat masuk. Belum lagi ini buah-buahan ya Allah. Negeri yang subur buah ngimpor. Innalillah. Emang kita nggak bisa nanem.
Kapan kalau kita yang nanam kan petani jelas-jelas agamanya. Mau macul baca bismillah. Tawakalnya tinggi, hujan turun pada nyeletuk. Allahumma shayban nafi'an. Ketika panen dia tahu 10% hujan. 5% betul. Masya Allah kalau buat mesin. Coba diperhitungkan, berilmu. Tapi sekarang nyaris tidak. Karena semua digiring ke pasar. Udah gitu, dulu kita diajarin doa masuk pasar, betul? Sekarang pada nggak hafal, kenapa? Karena pasar online. Makanya ada alul ilmi itu ngomong, lo kalau buka handphone kayak doa masuk pasar katanya. Doa masuk pasar mirip sama doa masuk WC katanya. Kita kalau mau nyalain handphone emang macam-macam nih. Kita baca tuh. Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khuba'is gitu ya. Buka tuh handphone. Kalau mau matiin lagi gufronak gitu loh. Lalu isinya maksiat semua. Ini kayak sini saya sengaja hidupin nih kalau Instagram ya, karena biasa online ini nggak gampang. Saya bisa berdialog dengan IG ini. Oh ini yang muji, yang ngangkat, yang banting, yang ngaki-maki gitu macam-macam. Emang ada orang yang kerjanya dibayar buat begituan ya, kesian sih yang bener-bener kesian jadinya. Tapi ya nggak mau, itulah kehidupan. Jangan sampai kita digoreng di sosial media. Dan jangan juga gampang percaya dengan informasi sosial media. Karena diadon nih talbis yang benar dengan yang hoax, diadon. Biasakan asas tabayun. Ya, diantara kita tabayun. Apalagi ke guru-guru kita, jangan gampang suzon. Ya, gue mau nggak ngaji lagi sama dia, Tat. Kenapa kacau, Tat? Tuh gue baca kemarin katanya dia begini. Kata siapa? No, katanya apa? Sosmed. Udah tabayun belum? Ya boro-boro Tat, rumah gak tahu Tat, coba itu. Enak banget joplak kalau ngomong nih orang. Jangan dah. Intinya kalau orang bertakwa hatinya sehat, gampang khusyuk. Yang kedua, ini hati gampang inabah. Inabah apa, Bah? Inabah ini kembali. Surat Qaf ayat 32 itu Allah mengatakan, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khasyar rahmana bil ghaib wa ja'a biqalbin munib. Ya, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Kata Allah, inilah yang dijanjikan kepada kamu setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara hukum-hukum Allah. Hafiz. Man khasyar rahmana bil ghaib, mereka lah orang yang takut dengan Allah Ar-Rahman yang gaib. Jadi kalau orang-orang yang dekat sama Allah tuh dikasih nikmat bukan senang berlebihan. Bahkan kalau perlu mereka menangis. Umar Ibn Khattab itu ketika rampasan harta Parsi dari Palestina dibawa menuju Madinah, menumpuk menutupi Nabawi, nangis Umar. Awal sebuah kehancuran. Nah, kita kalau dagang dapat untung gede, dia bilang awal kesuksesan. Itu bedanya kita sama Umar tuh. Umar nangis. Ya dia tahu harus menaklukkan dunia. Cuma kan ba'dal usri yusra pun sebaliknya begitu kan. Jangan Anda pikir dulu Anda susah, sekarang sukses Anda itu nyaman. Enggak. Zona aman itu nanti ketika Anda husnul khotimah. Susah Anda dekat sama Allah, seneng jarang yang dekat sama Allah. Bahkan banyak orang yang sukses, tajir, bisa menaklukkan dunia, takut sama virus. Takut. Kenapa? Di hatinya ada wahan. Apa wahan? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia, akhirnya takut mati. Ya. Makanya di Islam diajarkan, jadi orang kaya, sukses, taklukkan dunia, buat jihad. Jadi al-qais. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang menahan diri dari dunia dan beramal untuk urusan akhirat. Ini qais. Mereka orang yang low profile, mereka orang yang tawadu, mereka orang yang betul-betul juhud, membatasi diri dengan dunia. Dia nggak butuhlah rumah mewah, yang penting tanah lega, betul. Ya kan orang sekarang enggak tanah mah nggak usah lega, yang penting rumah mewah, kan begitu ya. Orang dulu enggak, kita punya engkong-engkong dulu, rumahnya mah ya ilahi Rabbi. Begitu aja udah. Paling pendopo depannya buat nyelesain masalah. Cuma tanahnya selebar jagat. Lah itu pakai sendal lili sama celana sarung setengah tiang.
pakai jas, bawa payung hitam, tas hitam sebelah kiri. Saya masih ingat tengkong begitu dulu tuh. Mau kemana kok? Mau beli tanah. Mau beli tanah, bawa payung, pakai sarung. Karang cucunya, masya Allah, pakai blue jean, kalau nggak 501 nggak mau dipakai. Sepatunya kulit buaya menjuak, kayak buaya lagi nongol di sepatu itu. Mobil mewah, ganteng, rambut sampai licin kayak perosotan, masya Allah. Bro, mau kemana? Jual tanah. Jual. Udah beda kelas, bro. Beda. Orang nggak dandan dulu beli tanah, sekarang dandan jual tanah. Kayak ibu-ibu gitu, ibu-ibu begitu. Sama lakinya nggak pernah dandan. Satu waktu dandan, anak nanya, dandan belum mau kemana? Gue mau ngutang dia bilang. Mengutang dandan. Aduh, udah salah tempat kita nih. Ya, inabah. Orang kalau betul-betul di manhaj yang betul, hatinya bersih, hatinya itu inabah. Gampang kembali ke Allah. Kenapa? Karena dia jaga syariat. Likuli awabin hafiz. Allah janji sama yang begini. Ini orang, waduh, bukan kaleng-kaleng. Ini yang digini mah disenderin kagak bakal pengok. Emang mobil pakai kaleng, senderin pengok. Ini orang masya Allah jaga syariat. Geter orang kafir ngeliat orang Islam. Nggak ada yang berani dulu sama orang-orang tua yang hidup sederhana. Siapa yang berani sama jawara Betawi dari Bekasi itu? Kiai Haji Nur Ali. Panglima perang tuh hafiz Quran itu. Muridnya Syekh Hasim Asy'ari itu. Masya Allah. Oh, itu banyak sekali murid-muridnya itu. Takut Belanda. Sampai muridnya Hairul Anwar tuh bikin puisi itu. Antara Kerawang Bekasi. Di atas tulang-tulang yang berserakan. Emang saksi loh. Belanda geleng pala ini. Ulama-ulama dulu, masya Allah. Haji Muhammad Nuh tuh Bogor tuh. Oh, masya Allah. Itu ulama, darah ulama ini di tanah negeri kita, darah ulama. Yang nggak pernah memperhitungkan dirinya. Dan kita bangga di atas darah mereka sebagai penerus kemuliaan mereka. Kok sekarang yang diuntungin cuma si Babaliong, masya Allah. Yang diuntungin asing dan asing, para supplier penjilat-penjilat dunia. Mana generasi robbani yang ditimbulkan oleh kemuliaan yang pernah ada? Ayo dong bangsa bangkit. Ini negeri punya kita. Bukan untuk dihancurkan dengan ribut, bukan. Jadi bangsa yang berpikir memberi bukan mengambil. Ayo saatnya kita berpikir memberi bukan mengambil. Karena kemuliaan ada di situ. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Karena harga dirimu dengan tangan di atas bukan di bawah. Allah janji dengan kemuliaan tersebut. Karakternya jelas. Man khasya rahmana bil ghaib wa ja'a biqalbin munib. Orang yang merasakan rahmannya Allah. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi khawnan wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Hamba-hamba ar-Rahman yang berjalan di muka bumi merasakan rahmatnya Allah, tidak ada kesombongan. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Kalau ada orang-orang bodoh yang mencaci nabinya, mencaci keislamannya, enggak terpancing. Ya, ulama mah enggak kepancing, lawan memang Islam mewarnai bukan diwarnai. Yang ngomong siapa nih? Orang EO, ya sudahlah qalu salaman. Yang ngomong siapa? Ya dia orang berilmu tat, cuma remeng tat. Sini dialog ilmiah. Bukan main bales-balesan. Akhirnya umat dibikin bingung nih, yang mana yang mengerti sih ya. Yang satu memang yang satu kan kalau mana ilmu mirip juga lagi berantem begini kan. Jadi dibikin keter, udah bilang jangan kepancing. Hinaan orang itu kayak pupuk pada sebuah ranting pohon gitu loh. Ya dunia menghina dia tapi kan langit memuji dia. Kita nggak perlu terkenal di dunia. Cukup terkenal di akhirat kayak Uwais Al-Qarni kan. Kita nggak perlu takut berbeda dengan jutaan manusia, asal nggak berbeda dengan satu manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi. Nggak usah takut. Saya dibilang beda sekampung tat, beda apa? Ya katanya saya lain katanya. Ya berikan dalil.
Ternyata Anda sama dengan satu orang yang mulia yang bernama Muhammad SAW. Biarin beda sama jutaan manusia. Asal nggak berbeda dengan beliau. Itu syariat. Adu alaikum bin nawajis. Gigit hukum dengan gerahammu. Yakin. Man khasya rahmana bil ghaib. Wa ja'a biqalbin munib. Dan selalu datang ke Allah dalam ritual ibadah dari mulai syahadah, salat, zakat, puasa, haji, nikah, cerai, muamalah biqalbin munib, dengan hati yang merendah, bertaubat. Dipuji orang juga, Allahu Akbar. Oh dia sih Masya Allah, waduh, dia mau orang begini baik banget. Oh sedekahnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah, astagfirullah. Bukan malah petang-tang, peteng-teng, peting-ting, betong-tong, bukan. Oh dia mah baru kan main, mau begini. Wah nggak ada di kampung sini orang kayak dia dah. Dia mah beda sama malaikat sama sayapnya doang, nggak bersayapnya dia. Langsung sombong ngomong, napas pindah ke hidung. Sengak bener nih orang dah, baru dipuji sudah mangkak dia. Janganlah, ya orang Islam nggak begitu tuh. Kemudian orang kalau udah di atas manhaj yang betul dan dia bertakwa kepada Allah, ya dia bertakwa kepada Allah, hatinya gampang bergetar. Hati gue bergetar, mulut dan jantungan emang lain lagi. Bergetar yang dimaksud sini nih gampang apa ingat Allah gitu lah ya. Apa sih di Quran? Di surat Al-Anfal ayat 2 itu. Al-Anfal ayat 2 Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun." Dialah orang beriman. Siapa orang beriman? Macam-macam di Quran nih. Kebetulan Al-Anfal ayat 2 mengatakan alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Di mana orang beriman itu orang yang kalau dzukira disebut dzukirallah, disebut nama Allah. Allah perintahkan fadhkuruni adzkurkum. Udzkurullah kasih banyaklah perintah ya. Idza dzukirallah, kalau dia diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Kenapa hatinya bergetar? Karena dia tahu Allah. Dia tahu Allah. Ini yang membuat para sahabat ini bergetar hatinya kalau azan berkumandang. Masih kita rasa di negeri Arab suasana kayak begini. Selaku apapun dagangan yang lagi dijual, azan berkumandang buru-buru tutup di Arab doang tuh saya lihatnya. Di sini juga alhamdulillah tat, dia pukul 2 apalagi sini tat. Sama, juga pada dagang sini tat. Kita mau giliran azan bunyi langsung kita tutup, sama tat. Kalau ada yang beli saya buka lagi pelan-pelan. Kalau di sana kagak sampai kita ngerong-ngerong, gue mau borong, buka apa? Kagak mau, udah manggil. Begitu. Kita mau ngeborong enggak. Khalas ba'da shalah ya. Khalas, ba'da shalah, khalas. Bener serius? Enggak, khalas ba'da shalah, khalas. Roh. Diusir kita. Ini mau kita udah tutup, udah gue mau sholat dulu, tapi gue mau ngeborong, ayo dah. Ayo. Ya, cemen mana. Ya, bergetar hatinya idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Azan berkumandang, sepenting apapun dunia memanggil dia, maaf, azan. Ini kalau udah kompak kayak begitu ya orang kafir mau cerek dia mah pada nggak bakal berani sama orang Islam. Dulu Belanda sampai bingung, sampai beberapa kepala pahlawan masih ada tuh di Belanda. Cuma pengen dideteksi otaknya. Ini makan apa nih orang? Dibayar kagak, rela jihad. Pada bingung dulu. Itu keluar masuk hutan Jenderal Sudirman. Gajinya berapa sih emang? Lain jenderal sekarang mau tahu dah. Jenderal Sudirman sampai TBC. Jenderal penghafal Quran tuh. Dulu Pangeran Diponegoro. Waduh, apalagi ceritaan Geger Cilegon tuh Ki Wasit Banten tuh, Al-Qasdu tuh. Masya Allah. Sebelum terjadi perpecahan antara Jawa dengan Sumatera gara-gara Krakatau dulu itu. Oh, kalau antum baca-baca sejarah, geleng pala gitu. Baca tuh buku api sejarah tuh. Waduh, bangga kita jadi orang Indonesia, bangga. Bangga. Dibikinin lagu kata nenek moyangku seorang pelaut. Pelaut dari mana? Ulama. Pelaut dari mana?
Ini kadang-kadang dipelencengkan nih, karena kita nggak ngerti sejarah. Maka ada bocoran dari orang dulu tuh, yang namanya sejarah tuh harga diri satu bangsa. Kita kalau nggak paham sejarah satu bangsa di mana kita berada, kita nggak punya harga diri. Ini saatnya kita kuak sejarah nih, boleh. Ya kita baca kitab Syiar Alam An-Nubal Imam Az-Zahabi, boleh. Tahu silsilah ulama, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para sahabat, boleh. Cuma sejarah ulama kita juga jangan sampai kita nggak paham. Jadi tahu nih, kenapa apa sekarang terjadi perbedaan, harus tahu tuh. Penyebabnya apa nih? Nah, buat kita apa? Al-muhafazatu 'ala salafis salih wal jadidil aslah. Jadi orang yang pinter, simpulkan dari masa lalu untuk kebaikan yang akan datang. Jangan malah ngintil. Ini mah kadang-kadang malah ngikut. Perbedaan dipertonjolkan. Dilihat yang asik menurut dia. Dia Ramadan bengkelai masalah rakaat tarawih. Masalah klasik. Ini gue mau anak gang 11, lu anak gang 23 ya. Begitu mulu kalau ngomong. Padahal kalau dia mau ilmiah sedikit kan bukan masalah jumlah bilangan. Nabi sudah mengatakan bahwa masna-masna 222. Kalau beliau melakukan dan mencontohkan itu minimal 11. 13 atau maksimal tak terhingga. Kenapa dibilang tak terhingga? Umar menyaksikan 23 zaman dia. Umar nggak nyalain. Cuma yang jangan dibedakan apa? Selalu bersamanya apa? Salatul lail tulal qiyam. Salat tarawih, salat malam yang paling lama berdiri. Ini Ramadan 4 bulan lagi nih. Nggak lama lagi nggak berasa gitu nih. Ini sudah Rabiul Tsani ya. 4 bulan lagi ke depan nih. Masya Allah. Jangan berulang, jangan. Kita ngiklanin tarawih, tiap tahun kita ngiklanin. Lu entah sholat di mana? Aku masih apa nih? Apa? Ya jumlah rakaatnya enak 11. Lu mana? Gua mau depan komplek aja tuh. Ngapa? Cepet, enak. Diiklanin cepet, enak katanya. Ya, tulal qiyam. Berlomba-lomba cari imam yang bagus bacaannya. Sempat nih pertontonkan nih. Imam udah panjang, bagus bacaannya. Syukur-syukur bisa menjabarkan bacaan dia. Kali habis tarawih yang mau duduk dengerin apa yang disampaikan dalam bentuk ayat yang dibaca boleh. Makanya jangan punya kebiasaan antara tarawih dengan witir ceramah, kagak ada contoh tuh. Mendingan selesaiin dulu tarawih sama witir. Habis itu ceramah yang mau denger-denger, yang mau pulang-pulang dah. Ini banyak banget orang gara-gara tarawih ceramah kelamaan pada pulang. Witir tinggal berapa orang doang. Sementara contohnya apa? Orang yang sholat tarawih bersama imam, witir bersama imam, diberikan pahala apa? Tahajud semalam suntuk. Nah sekarang kalau tarawih doang kagak witir, buntung. Kayak buaya nggak ada buntut, betul? Itu disalahkan, panitia tanggung dosa tuh. Orang nggak kebagian pahala, jangan. Dempetin itu tarawih sama witir. Habis itu mau ceramah silakan, atau kalau memang memungkinkan, habis isya dah ceramah. Sedikit aja pendek ngasih bayangan yang bakal dibaca ntar. Jadi orang udah kebayang nih, imam mau baca apa? Enak. Makanya sama imam akraban dikit, ini kadang-kadang sama imam boro-boro kenal. Dulu ulama, imam dikenal orang. Nanya bocoran dulu, ntar lu imam, ya insya Allah. Lu baca apa? Ya yang kayak kemarin. Kata yang nanya, yang kayak kemarin Al-Baqarah tengah-tengah itu. Ya entah sama, habisin aja. Astagfirullahaladzim. Kagak ngikut jadi makmum dia. Ya intinya dia tahulah, sudahlah ya. Bergetar hatinya ini. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan. Karena kalau ditambah ayat dengan bacaannya, zadatum imanan, tambah imannya. Imannya tambah, stabil. Kalau iman sudah tambah kan kita nggak takut kolab. Berarti kan stabil, syariat bisa jalan. Ini kan yang paling bahaya, syariat datang, iman turun. Akhirnya mengatakan agama berat. Ya Allah, Ustaz, gue mau pas tahu agama tuh jadi berat hidup tadi. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kan harusnya beruntung ya, tahu batasan. Dulu Hudzaifah ibnul Yaman, pernah dengar Hudzaifah ibnul Yaman? Dia sahabat Nabi yang terkenal dengan istilah Sohibus Sirri. Orang yang banyak pegang rahasia Rasul. Hudzaifah ibnul Yaman tuh. Beliau menyampaikan tentang Islam dengan nama lain yang namanya khair. Inna kunna fi jahiliyah wa bisyarrin wa ja'ana Allah bihadal khair. Kami ini pernah hidup zaman jahiliyah.
fi syarrin, dalam keburukan. Kata Hudzaifah gitu. Kami ini pernah hidup di zaman jahiliyah, zaman hukum nggak ada. Homer boleh, zina boleh, riba boleh. Oh, udah pokoknya halal semua. Orang sekarang ngayal tuh, enak banget tuh hidup kayak apa aja boleh. Kalau sahabat tidak, wa fi syarrin, kami dalam keadaan buruk. Wa ja'ana Allah bihadzal khair. Kemudian kami bahagia Allah mendatangkan al-khair kepada kami, kebaikan. Al-khair kata ulama Islam. Wa ja'ana Allah bihadzal khair, Allah datangkan kepada kami al-khair, Islam. Mereka mengatakan Islam itu al-khair. Masya Allah. Harusnya kan dia bangga. Dulu nggak paham agama, sekarang lu paham, alhamdulillah. Cuma jadi beratat karena nggak tuntas pahamnya. Kalau pahamnya tuntas enak. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa semampunya. Jangan merasa berat dengan agama, karena agama nggak berat. Ya Allah, saya agama tetap berat banget, Tad. Mana kita tinggal di Depok begini, Tad. Depok keras, Tad. Depok keras. Lu yang lembek kayak Yupi, saya bilang begitu. Islam berat, agama berat, Depok berat. Apa yang berat? Kalau kita punya Allah mah nggak ada yang berat. Lo bicara virus, Nabi sudah kasih bocoran habatus sauda, entenya aja nggak percaya. Repot nyari vaksin, repot ngetes ini, ngetes itu, obat repot. Nabi udah ngata, alaikum bihabbas sauda, fahina fiya syifa' min kulida ila sam. Ini kan bahasa bukan kaleng-kaleng. Rasul rekomendasi Allah langsung. Konsumsi habatus sauda. Orang Islam kudu yakin. Kayak si yakin diperintahkan, alaikum bisunnati. Kalau berpisah, berbeda, kalian ribut, kembali ke sunnahku. Duduk secara ilmiah. Berani buka baju sedikit. Ini ibadah yang aneh lakuin ini, ada contohnya gak? Berani. Jangan kayak orang-orang dulu, ujung-ujungnya awa-aba unal awalun, Tad. Gue mau gimana bapak gue dulu dah. Tuh kan penyakit orang jahiliyah tuh. Mentok, megang yang nggak jelas. Akhirnya walaupun orang tua kalian dalam perbuatan kufur, ya kami nggak percaya dengan yang bawa. Ujung-ujung kayak begitu. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Ya, Masya Allah. Alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina alama as-sabahum. Ada juga di Quran tuh surat Al-Hajj ayat 35 hampir mirip. Ya. Taib, kemudian kalau di atas manhaj yang benar dan selalu bersama di atas kebenaran, kita akan punya hati yang gampang melunak dan tunduk. Mungkin belum sampai, karena kan ulama aja kadang nggak nyampe. Imam Syafi'i yang bilang, dia mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal kan muridnya. Wahai Ahmad bin Hambal, engkau lebih berilmu ketimbang gurumu ini dalam ilmu hadis. Maka kalau nanti aku mati, kau menemukan pendapatku berbeda dengan hadis yang kau pahami, buang pendapatku ke tembok, ikutin tuh hadis. Bahkan beliau mengatakan, idza sohal hadis fahuwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih, aku bermazhab dengan hadis tersebut. Imam Syafi'i ini. Hatinya gampang melunak, tunduk. Karena kadang-kadang kita udah benar, cuma belum sampai. Makanya orang tua kita dulu nih, kelihatannya banyak berbeda sama kita. Cuma belum nyampe. Belum nyampe. Teman-teman yang sudah ngaji, tolong hati yang lunak. Jangan konsisten dalam emosional. Tadi kita ngomong nih teman-teman chapter Bekasi MBI-nya ini. Ya, kita jelasin tentang penyebab-penyebab turunnya iman. Salah satunya apa? Konsisten dalam emosional. Orang kalau udah ngerti agama, belajar agama, cuma malah gede ambek, gampang ngomel, keras, ada yang salah ini. Orang kalau udah belajar agama harusnya pemaaf. Semringah kalau bahasa kita, ada simah di muka kita ini. Simatuhum min asaris sujud. Ada bekas ibadah, bekas sujud. Tiap ibadah itu memiliki bekas. Ada cahaya. Lianal ilma nur. Karena ilmu itu cahaya Allah. Makin berilmu, makin mentereng. Orang makin berilmu, waduh, orang ngeliatnya resep, beda. Ya kita kalau ngeliat muka ulama, waduh, semoga semua dimudahkan deh. Selesai pandemi ini ngerasain umroh dah. Amin. Duduk di majlis ulama tuh di Nabawi, lihat tuh para masyayikh tuh, deketin, samperin. Dari sekarang belajar bahasa Arab ya, nggak usah jago-jago banget dah. Pokoknya dia ngomong paham aja. Deketin, assalamualaikum syekh, ana min Indonesia syekh. Dia senyum.
enak ngeliat muka ulama. Enak kita ketemu sama orang baik, enak. Ya, Masya Allah, ya, melunak dan tunduk. Surat Al-Hajj ayat 54 Allah mengatakan, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ. Orang-orang yang telah diberi ilmu, mereka meyakini bahwasannya Quran itulah yang hak dari Tuhan mereka. Lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Orang kalau sudah yakin Quran ini qala Allah wa qala Rasul wa qala Allah, Allah berfirman, kalamullah, maka dia akan menjaga itu Quran. Cuma fitnah disebar mengatakan Quran itu makhluk. Padahal ini kalamullah, ucapan Allah. Kalau ucapan Allah nggak bakal ada yang salah. Kalau makhluk pasti punya salah. Digiring kita untuk pada akhirnya kita mengakui boleh merevisi Quran kalau perlu. Pelan-pelan nih Quran nggak dipakai dalam hukum. Terjadi khilaf bagaimana patuh dengan orang yang nggak menegakkan hukum Quran. Akhirnya bukan wajib tapi jaiz nantinya. Bahasannya panjang tuh akhirnya. Kita dibikin supaya jauh dari Quran. Wa iyadu-billah wa na'udzubillah. Tapi sudah terjadi. Lawang berapa banyak orang ini yang tenang-tenang aja nggak ngaji nih hari, tenang-tenang aja. Ya, saya dapat potongan video pendek tuh ya tentang pembuktian di masyarakat kalau Quran udah nggak ada tulisannya lagi tuh. Di negeri Arab coba nih pegang Quran, para penghafal Quran pegang Quran, buka Quran baca, pas dibuka kosong, dia bengong, lah nggak ada tulisannya gimana ini? Ya seandainya Quran kelak tidak ada tulisannya bagaimana? Nangis mereka. Seandainya kita melihat tumpukan Quran di Masjid Ar-Riyadh ini udah gak ada tulisannya, nangis. Amsalnya sudah mirip nih, mata mulai remeng nih, rabun, kotok ayam. Dulu tegas kita, waduh, tegas. Sekarang innalillah, udah mulai berantem kata yang kanan nih kayak Ain nih, yang kiri enggak Ogin katanya. Ngaji belum udah berantem masalah huruf hijaiyah kita tuh. Udah mulai remeng nih mata kita. Makanya matanya masih sehat, ngaji. Viralin, ngaji nggak ngaji? Kan enak. Ini mau ngopi, ngaji. Ngopi. Mah urusan ngopi mulu. Ya boleh ngopi, apalagi kopi sama teman kita nih. Waduh, Amirau kopinya aji bener ya Masya Allah ya. Enggak dagang, cuma promosi dikit ya. Kagak nguntungin, kalau nguntungin kagak boleh di masjid ya. Enggak diperbolehkan, Masya Allah. Ya, melunak dan tunduk hatinya. Fatuhbita lahu qulubuhum. Karena memang basically-nya sudah yakin dengan Quran sejak awal, hatinya menunduk. Gampang menerima syariat. Dan yang terpenting apa? Hatinya kuat, dan memang saat seperti ini kita membutuhkan hati yang kuat. Ya, di surat Al-Anfal ayat 11. Sebenarnya ini Al-Anfal ayat 11 juga bisa diterjemahkan tentang manfaat hujan. Ini musim hujan nih sekarang nih. Ya, nanti bisa lihat Al-Anfal ayat 11 coba dah. Tapi akan dijelaskan pula tentang hati yang kuat di ayat ini. Al-Anfal ayat 11 Allah mengatakan idh yughasikumun nu'asa amanata minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijza syaitan wal yarbitu 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Di dalamnya ada penjelasan tentang hati yang kuat. Ketika Allah berfirman, ingatlah idh yughasikumun nu'asa amanatan minhum. Ingatlah ketika Allah menjadikan kalian mengantuk sebagai sebuah penentraman hati. Ternyata ngantuk itu tuh adalah kenikmatan. Ngantuk nikmat. Kalau lagi di kajian ngantuk gimana Ustaz? Ya bangunin dulu, bangunin. Kali dia belum baca doa, bangunin dulu. Abang kan kata Nabi kalau mau tidur baca doa, betul? Bangunin. Apa sih? Bismillahirrahmanirrahim wahya lu baca dulu. Kalau yang udah kadung pulas ya bangunin juga, ingetin alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Tapi dikatakan itu ghazikumun nu'isa manata minhu. Dan ketika aku jadikan dia ngantuk dan itu menenteramkan dia, ngantuk itu nikmat. Lihat orang diangkut kalau ngantuk,
Wah, nikmat banget. Kalau lagi melek mah nggak bakal mau begitu. Nikmat. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Dan kami turunkan dari langit itu air, kata Allah. Hujan maksudnya. Nah, ini manfaat hujan nih. Yang pertama, liyutahhirakum bih. Hujan ini mensucikan kalian. Wa yudhiba 'ankum rijza syaitan. Hujan itu menghilangkan dari kalian gangguan setan. Makanya baker kena hujan pada neduh, cemen. Cemen udah, jangan catat nomor teleponnya, percuma menemuin doang handphone begitu. Jadi saya bilang tuh kita dari Pejaten, ujung tak jalan terus hujan. Hujan aja takut lo kayak anak kambing. Dari Pejaten lihat Lenteng Agung terang, kata kita emang terang betul. Ya biar pada paham nih dengerin yang tadi takut sama hujan nih. Ya. Allah bilang, liyutahhirukum. Hujan itu mensucikan kalian. Kalian berdosa mulu. Diguyur hujan biar liyutahhirakum bi. Hujan mensucikan kalian. Sampai mandi bisa pakai air. Yudhiba ankum rijza syaitan. Tuh yang ada teh keras, yang emosian mulu. Ya kelihatan di luar hahe, di rumah galak. Sama temen cengenges, sama orang rumah cemberut. Itu kan setan semua godaan tuh. Yudhiba ankum rijza syaitan wal yarbitu ala qulubikum. Allah bikin dengan hujan ini kuat hati kalian, persaudaraan kalian tuh kuat. Ya Allah, orang kalau nggak hujan nggak ada yang ngumpul di halte. Kita kalau di motor sering ya ngeliat pada ngumpul di halte tuh. Tuh kalau pada ngumpul di halte ngobrol dah tuh. Hujan Pak, ya hujan lepek nanya hujan. Tinggal di mana Pak? Ya di Depok sama Pak. Jadi ngobrol tuh kan. Liar bitu ala qulubikum. Ya kalau lagi begini kita bareng-bareng kagak takut sama corona Pak. Ya hujan lepek gitu. Jadi ngobrol gitu akhirnya. Liar bitu ala qulubikum. Kuat hati kita nih. Dan ini betul. Wa yusabbita bihil aqdam. Itu hujan. Yusabbita bihil aqdam. Yani memperteguh dengan telapak kaki kalian. Makanya hujan jangan berhenti. Makin mantap nih kaki kita. Makin berasa lagi jihad bro. Lagi jihad. Anak-anak motor mah jalan terus. Makin mantap. Makin yakin mau kemana nih hidup. Kalau perlu mati di atas motor sedang berjihad. Gak apa-apa namanya husnul khatimah. Neduh terus mati. Cemen. Udah itu aja dulu kali ya kita. Ini masalah ini asar 2:30 ya. Kita pengen dialog dulu nih ya. Karena lama nggak ketemu nih, kita pengen temu kangen kali. Ada yang mau ditanyain ya. Nggak panjang bahasan kita karena cukup lah seperti itu ya. Kita bicara sudah 57 menit 22 detik. Silakan yang mau ditanyakan, mungkin ada yang layak ditanyakan. Minta maaf pada kekurangan, fadhlu. Nah, silakan.